Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran tematik. Kita masuk pada tema 2, subtema 3, pembelajaran 4. Nah, anak-anak, sebelum belajar, mari membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Ya anak-anak, hari ini kita memiliki 3 tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan kita dapat mencapai ketiga tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jangan lupa untuk menulis materi hari ini pada buku tulismu. Kita masuk pada materi pertama. Perhatikan gambar ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari beberapa kata tanya. Bisa kalian sebutkan kata tanya apa saja? Ya, ada kata apa, kemudian siapa, mengapa, bagaimana, kapan. Nah, berdasarkan gambar ini, kalian dapat membuat pertanyaan ya. Nah, coba buatlah pertanyaan berdasarkan gambar ini ya. Mari kita lihat contohnya. Nah, yang pertama, apa permainan yang dimainkan Benny bersama teman-temannya? Di situ ada kata tanya apa? Ya, ini ya. Kata tanya apa? Kemudian yang kedua, kapan Benny bermain bersama teman-temannya? Ada kata tanya apa situ? Ya, kapan ya? Ini kapan. Kemudian, bagaimana cara memainkan permainan itu? Nah, kata tanya di sini adalah bagaimana. Ini ya, bagaimana. Kemudian, pada akhir kalimat tanya, kita akhiri dengan tanda apa? Ya, tanda tanya ya. Perhatikan 3 contoh ini. Ada tanda tanya di akhir kalimatnya ya, ini. Ini, dan yang ini ya. Seperti itu. Sekarang, kalian akan mendengarkan cerita. Nah, cerita ini harus kalian dengar baik-baik, kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan cerita yang akan kalian dengar ini ya. Dengarkan baik-baik. Judulnya, bermain bola kertas di lapangan sekolah. Benny sedang asik bermain bola kertas. Bola kertas dibuat dengan cara meremukkan kertas bekas. Kertas yang telah dibulatkan akan diikat dengan karet gelang. Permainan bola kertas terdiri atas 2 tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Tim yang menang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Benny sedang memegang bola kertas. Ia harus melemparkan bola kertas ke arah lawannya. Benny melemparkan bola kertas ke arah beberapa lawan yang sedang menyusun batu yang berserakan. Salah satu dari tim lawan, Edo berusaha menyepak bola kertas yang dilemparkan Benny. Jika bola berhasil disepak, ia terhitung sebagai keberhasilan bagi tim yang melempar. Nah, berdasarkan cerita ini, mari kita lihat pertanyaannya, kemudian kita coba jawab ya. Perhatikan. Yang pertama, apa nama permainan dari cerita yang didengar tadi? Apa tadi namanya? Ya, bola kertas. Bagaimana cara melakukan permainan itu? Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Tim yang menang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim yang kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Ya, pertanyaan ketiga, mengapa Edo melindungi teman satu timnya? Ya, agar timnya menang ya. Atau agar timnya Benny tidak mendapatkan poin. Ya, kita lihat pertanyaan keempat. Bagaimana cara menghindari lemparannya? Bagaimana tadi? Ya, disepak. Jadi tadi ceritanya Edo menyepak bola yang dilempar oleh Benny. Yang kelima, apa saja benda yang terdapat dalam bacaan? Ya, ada kertas dan karet gelang. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut.
perhatikan percakapan ini. Ya, kita lihat percakapannya. Ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Bagaimana caranya? Begini, saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka 6 bagi 3 sama dengan 2. Terdapat 2 pada setiap kantong plastik. Jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan 2 bola kertas setiap kantong. Kalimat matematikanya menjadi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi, 6 bagi 3 sama dengan 2. Karena 2 kali 3 sama dengan 6. Ya, anak-anak, jadi pembagian itu bisa menjadi perkalian ya, seperti yang kalian lihat pada contoh ini. 6 bagi 3 sama dengan 2, karena ini 2 kali 3 itu sama dengan 6 ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Kita tulis saja terbaliknya ini. Yang ini dan yang ini dikalikan, dan hasilnya adalah yang ini ya. 6 bagi 3 sama dengan 2, karena 2 kali 3 sama dengan 6. Apa kalian sudah mengerti? Nah, jika belum, mari kita lihat contoh lain ya. Baru kita jawab bersama-sama. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada 3 soal. Kita lihat soal yang pertama, 8 bagi 2. Coba kalian hitung, 8 bagi 2 berapa? Ya, 4 ya. 8 bagi 2, 4. Coba kalian ubah dalam bentuk perkalian. Ya, 8 bagi 2 sama dengan 4, karena 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, sekarang coba yang nomor 2 itu. 10 bagi 2. Coba, berapa 10 bagi 2? Ya, 5 ya. 10 bagi 2 sama dengan 5. Kemudian kita ubah dalam bentuk perkalian. Bagaimana? Ya, 5 kali 2 sama dengan 10. Ya, lihat soal yang ketiga. 12 bagi 3 sama dengan 4. 12 bagi 3 sama dengan 4. Karena 4 kali 3 sama dengan 12. Seperti itu ya. Nah, mudah bukan? Pada bukumu ada beberapa soal lagi. Kamu bisa menjawabnya pada buku cetakmu ya. Kita lanjut pada materi berikutnya. Mengenai karya imajinatif. Masih ingatkah kamu apa itu gambar imajinatif? Masih ingat? Perhatikan, gambar imajinatif merupakan kemampuan daya pikir manusia untuk membayangkan atau menciptakan gambar kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalamannya secara umum. Nah, seperti ini ya, contoh gambar imajinatif atau yang biasa kalian lihat ini. Jadi ini berdasarkan hayalannya kalian ya. Gambar imajinatif merupakan gambar yang dibuat berdasarkan imajinasi atau hayalan seseorang yang menggambar itu sendiri. Jadi gambar imajinatif mencerminkan apa yang sedang dirasakan atau yang sedang dipikirkan oleh pelukis. Gambar imajinatif satu orang dengan orang lain berbeda-beda. Misalnya temanmu ingin menggambar pemandangan sawah. Kamu mungkin tidak ingin menggambar itu ya, kamu lebih suka menggambar perumahan yang ada di gunung-gunung, atau mungkin ini ya, seperti contoh halaman sekolah, atau juga mungkin seperti ini, guci-guci ini ya. Nah, seperti itu ya, gambar imajinatif, dia berdasarkan dari imajinasi atau hayalan. Nah, sekarang mari kita lihat langkah-langkah membuat gambar imajinatif. Nah, yang pertama, objek yang akan digambar. Sebagai contoh, hendak menggambar benda. Sebagai contoh, hendak menggambar benda, hewan, atau karakter tertentu. Apabila belum memiliki gambaran tentang objek yang akan digambar, maka bisa mencari inspirasi terlebih dahulu melalui jejak internet, majalah, komik, atau lain-lainnya. Jadi, kamu harus memikirkan objek yang akan kamu gambar. Jika belum ada kepikiran, kamu bisa melihat mungkin dari buku, atau majalah, atau internet ya. Kemudian kita lihat yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menggambar. Misalnya pensil, penghapus, buku gambar, penggaris. Nah, jadi kalau mau menggambar tentu ada alat-alat ya.
maka kamu harus siapkan alat-alatnya dulu, alat-alat untuk menggambar. Nah, yang ketiga, membuat sketsa terlebih dahulu menggunakan pensil. Tidak harus terlalu tebal dan tidak terlalu keras menekannya, sehingga gambar akan mudah dihapus apabila tidak sesuai dengan imajinasi yang kita inginkan. Gambarlah dengan rinci tiap-tiap objeknya. Nah, jadi kalian bisa membuat sketsa-sketsa dulu ya. Jadi sketsa ini seperti gambar yang tidak jelas-jelas begitu. Kemudian nanti kalian akan lebih mudah untuk menggambarnya ya. Kita lihat yang keempat, menambahkan gambar pendukung sebagai background gambar yang kita buat untuk menambah estetika gambar. Selanjutnya, yang kelima, setelah sketsa selesai dibuat, tebalkan sedikit demi sedikit, lalu bisa ditambahkan warna yang sesuai. Bagi pemula, bisa memberi warna dari tepi terlebih dahulu, karena biasanya kesalahan yang terjadi adalah arsiran warna yang melewati garis batas gambar. Nah, anak-anak, jika kalian sudah selesai membuat sketsanya atau sudah menebalkan gambarnya, maka langkah selanjutnya adalah memberi warna. Di sini, jika kalian baru pertama membuat atau memberi warna, kalian bisa mewarnai itu dari ujung-ujungnya dulu ya, atau di bagian tepinya dulu, seperti itu. Nah, anak-anak, jika kamu mempunyai alat dan bahan untuk menggambar, kemudian sudah ada objek yang kamu telah pikirkan, kamu bisa menggambarnya pada buku gambarmu ya. Ya, seperti itu. Kamu bisa mencobanya. Nah, sekian dulu materi hari ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.